hilang langsung bisa. Oke, dan EVOS Legends harusnya mereka pick untuk Brands dulu sih, karena mengingat juga Rebellion mereka belum ngamanin. Aku sih Benedetta dulu ya. Oh, Benedetta dulu. Karena dia juga pakai Benedetta. Betul. Wah, ini dia Benedetta bisa Dairon loh. Ini bisa Benedetta di Dairon loh. Kalau misalnya diambil Benedetta di Dairon, berarti itu bisa menutup Alecto Vaneblow untuk Faramisnya. Sama-sama menyelesaikan Secret Altar dengan cepat. Berarti EVOS Legends, kalau misalnya Benedetta-nya jatuh ke tangan Rebellion Zion, berarti mereka ngepick ke arah Uranus kah? Bisa untuk jadi. Psychots? Bisa jadi, sama-sama cutting minion nanti mainnya ya. Oh. Ya kan? Karena gameplaynya seorang Dairon sama Psychos tuh mirroring. Ya? Kalau Dairon tuh emang cutting, tapi ini mirroring. Kalau Psychos tuh lebih karena mirroring. Pasti kan Benedetta-nya diambil? Diambil ya? Iya, karena harusnya menurut aku Benedetta dulu. Pick Benedetta dulu ya? Mungkin, tapi opsinya dia tuh lebih pede. Untuk seorang Bang Brands. Mungkin Psychos lebih kayak udah nanti. Kayaknya ini Naga masih oke lah. Yuzong. Yuzong masih oke, Uranus masih oke. Tapi kalau ngincer belakang udah ada Kadita sih. Kalau mereka mau, sebenarnya ada satu hero, tapi mereka akan kekurangan damage kalau menurut aku. Apa tuh? Minsitar. Minsitar? Iya. Ini tetap banget Minsitar dan Julian. Julian tuh kena Minsitar, Benedetta kena Minsitar tuh bakal tertutup. Tapi mereka akan kekurangan damage problem utamanya. Iya, apalagi gak bakal bisa. Dairo ternyata. Kamu punya pilihan banyak kali ya? Baru aku bilang tadi, apakah Psychots main Dairot? Dan ternyata langsung ditunjukkan. Iya. Dengan permainan yang sekarang ini, Dairot akan digunakan oleh seorang Psychots. Dan tentunya ini adalah laga final. Di Close Qualifier Piala Presiden Esports 2022 Esports untuk negeri. Akankah balas dendam terjadi terhadap Rebellion Zion sang panteng? Atau sang macan putih lah yang ternyata harus keseruduk untuk kedua kalinya oleh Rebellion Zion? Akankah? Kalau gue sih, akankah EVOS Legend membalaskan dendamnya? Yang pertama ya berarti ya harusnya ya. 2 kali ya. Karena kan yang di sana sekali, yang di sini sekali. Iya. Jadi 2 kali. Akankah? Ini bener-bener punya dendam kesumat sih kalau menurut aku. Oh iya sih. Harusnya. Kalau mereka sampai tumbang lagi sih, wah ini sulit banget. Sudahi penasaranmu, mari kita langsung tunjukkan kenyataan. Karena tentunya ini kita bakal menyaksikan balasan dendam. Akankah? Terhadap Rebellion atau bahkan EVOS Legends. Let's go. Yang akan diseruduk oleh sang banting biru. Oke, dan ternyata wah, dari Brands-nya mainnya cukup agresif ya. Dan tidak mau kalah agresif karena Volley juga langsung mengusir pergerakan dari Brands. Sudah tertek sampai low HP. Dan bahkan kali ini dari seorang Fearless berhasil untuk menutup pergerakan Dreams yang tadi mau menyolong ke area Purple Buff dan Fall bersama dengan Swallow tentunya. Hold up. Masih menahan. Hold up. Oke, adu retribution kali ini dimenangkan oleh seorang Fearless karena memang tidak ada versinya. Melakukan rotasi ke arah top lane, tapi Dairon agak sedikit terperangkap dengan zona yang tidak nyaman dan memilih untuk mundur ke arah belakang. Psychots masih mau lebih. Flicker tidak ada. Dairon bahkan tidak bisa lagi maju lebih dalam karena dia bakal ter-first blood by BCA nantinya. Iya. Dan itu cukup berbahaya ketika offlaner ter-first blood. Rotasi agak sedikit terlambat, tapi Julian dari sana Swallow bakal coba untuk mengatasi pergerakan dari sana Psychots yang sedikit sangat otomatis. Tidak ada satu buah Flicker lagi. One last hit. Is that real kah? Sprint telah digunakan dan bahkan ada satu orang Volley yang mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane dan ditutup oleh seorang Felsic. Ini di rotation yang bagus banget. Dan bahkan Dreams harus menggunakan Petrify untuk bisa pulang mundur ke arah belakang, Momochan. Betul, itu kalau nggak ada Dreams atau mungkin Felsic yang muncul, Felsic kemungkinan besar bisa di pick off tuh dari seorang Psychots. Namun ternyata Felsic mengcover dengan cukup baik dan Dairon di sini balik lagi ke arah landingnya di area atas meskipun dia tahu memang 1v1 situation ini bakal rugi banget untuk seorang Dairon, tapi tetapnya Melissa sudah mulai hadir kali ini. Dia maju ke area depan, mereka saja connect ke arah 2 pemain dan bahkan first blood kencang. First blood mendapat dari BCA dan kali ini Dairon berhasil untuk menemukan 2 pemain yang dimana sebenarnya sempat dibantu juga ya, tapi ternyata kali ini dari versi yang bakal coba dikejar dan bahkan pemain dari EVOS Legends mereka harus tahan terlebih dahulu, harus reset karena Hijumi dan juga Psycho ternyata menjadi
lihat Brans-nya mencoba untuk mengcover di area bawah dan bahkan lihat dari Heist-nya terculik begitu saja. Brans begitu free dan fall kali ini. Mau tidak mau dia harus mundur terlebih dahulu dari kejaran 3 pemain. Swallow memang sempat tumbang, tapi ternyata EVOS Legends mereka berhasil untuk mendapatkan trade yang begitu fair dan bahkan lihat Brans masih mau dikomit setelah ada pergerakan rotasi yang baik dari seorang Swallow. Membuat tentunya Fall yang tadinya mau pulang enggak jadi pulang. Dan Versik kali ini dia bakal coba untuk mendapatkan momentum terlebih dahulu. Kita tahu Versik udah punya The Way of Dragon, namun dia harus mencari target yang lebih tepat untuk diculik. Jangan sampai nanti malah nendangnya ke arah seorang Fall. Betul, dan bahkan jangan sampai ke daerah juga kalau menurut aku ya. Oh iya Karena betul. bahaya. Karena bakal bisa dimenang Eye. Dan di sisi sebaliknya, 1 poin lagi diamankan atas seorang Dreams yang tandanya ini akan memberi keuntungan lebih untuk seorang Heist. Kita lihat head to head present by Kodasium di mana Fearless dan juga Versik ini diuntungkan seorang Fearless dengan farmingan yang lebih cepat. Betul. Walaupun dia dijagain sama seorang Hijumi sekalipun, damage-nya itu tidak terlalu besar dan bahkan tidak bisa menumbangkan seorang Balmon. Beda dengan Versik. Heal balik terhadap seorang Fearless itu bakal besar, tapi lah watch out dikeluarkan dari bottom lane. Scott Altar bakal lihat Scott Altar instan hilang dan 1 point kali dapat ke arah Swallow. Dreams tiba-tiba datang memberikan skalanya. Rafael no petrify tidak bisa membuat Rafael masuk instan point terhadap seorang Balmon. Oh, tapi di area mid-nya lihat dari mencoba untuk mengejar Phantom Slash Cloning ke arah seorang Versik dan itu dia. Versik tumbang kali ini. Oh my god, Dreams! Ayo bos! Tapi ternyata tidak bisa selamat dari Happy Birthday Momo-chan di arah bottom lane. Happy birthday! Tadi siapa yang nonton? Dreams. Bukan. Tadi yang kata mereka tuh. Udah lewat. Oke, dan Blade of Despair di tangan seorang Heist. Di sini. Ini ramai ya Bun, perang terus ya kayaknya ya. Dua tim sama-sama rusuh dan Swallow sedikit terlihat pergerakannya di area bawah. Dan bahkan Dreams kali ini mencoba untuk mengcover 2 pemain yang begitu penting di area bawah. Brans, Dairan terculik oleh seorang Psychots. Wah, shutdown 5 hal itu loh. Shutdown ketika 3 poin kill dan bahkan di area top lane. Psychots kembali ditumbangkan. Tabrak aja lah. Stiker tadi kumandangkan ada permain dari tim Rebellion, stiker mereka sendiri. Dan kalau bisa aku lihat di sini EVOS Legends tertinggal 3.000 gold. Dari segi item, udah punya Blade of Despair untuk seorang Beatrix dan bahkan dari seorang Brans. Dia menuju ke arah 1 buah Berserker Fury, kalau yang aku bisa lihat. Karena dia skill Blade itu just untuk bertahan hidup aja. Iya. Windtalker dia udah punya, jadi dia akan kombinasikan dengan Berserker Fury untuk memberikan damage yang lebih instan lagi nantinya. Tapi ada item defensive ya. Tapi melihat rotasi yang dilakukan di perbandingan gold sampai 3.000 yang ditahan tidak berkurang dari tadi. Ini nampaknya Brans agak harus lebih menjaga jarak. Karena selama Berserker Fury-nya belum ada bersama dengan Maleficor, dia cukup sulit untuk menembuskan badan dari seorang Val. Betul sekali, tapi kali ini Val sudah mulai terlihat sudah ketahuan positioningnya. Dan tabrak aja lah dari Val, hanya mengusir pergerakan dari Versik. Dia mencoba untuk mengcover Brans kali ini, sementara Dairan bersama Swallow sudah melakukan rotasi ke area atasnya. Psychots mencoba untuk bersembunyi menunggu momentum terlebih dahulu. Informasi sudah diberikan 3 pemain dari EVOS Legends berada di area mid ya. Val pun sudah benar-benar mengzoning pergerakan dari Dreams. Ini sulit banget, Brans pun harus menjaga posisinya yang cukup baik. Jangan sampai dia terpick off karena Dreams ini benar-benar diganggu sama seorang Val. Sementara di area atasnya, ini pergerakan dari Swallow benar-benar gak berhenti. Dan Turtle Cambalita sudah mulai muncul kali ini dan Psychots harus terpick off. Terkena chain yang begitu perih. Tapi The Way of Dragon Connect dari seorang versi kali ini informasi yang masuk dan bahkan heavy dari 1 orang yaitu Dreams berhasil untuk menumbangkan menjadi trade card yang cukup baik di mana Swallow-nya juga hilang begitu saja. Oke, Blade of Ocean and Ocean LDT membuat seorang Dreams masih bertahan hidup sampai sekarang. Dilepaskan Swallow-nya karena tadi udah full, udah Petrify plus langsung Revive, udah Swallow cuma bisa pasrahkan kepada Lillahi Ta'ala. Dan sedangkan dari tim EVOS Legends di bottom lane, Brans-nya ini nggak bisa pulang mana-mana karena sebentar lagi bakal ada 1 Wesker. Bakal siap-siap Happy Birthday Kak. Karena memilih untuk recall, karena memberikan sedikit informasi. Harusnya itu ada suara, harusnya ya. Harusnya nggak sih kedengaran? Harusnya ada suara. Dan Hijumi langsung merespon itu dengan cukup cepat. Tapi nampaknya dari seorang Brans kali ini yang bukan ditumbangkan. Seorang Flicker plus Watchers membuat Heist selamat double kill. Looking for triple kill. Brans
masih bisa selamat. Target utamanya Brand, tapi malah dua. Kamerisasi terhadap seorang Brand yang ditumbangkan. What a play from Heist dan juga foul. Apakah tidak terdengar memang recall-nya masuk, tapi kali ini di area mid-nya. Dan bahkan terjebak dari Hijume-nya. Mencoba untuk ditahan, Psycho berhasil untuk mendapatkan satu buah turret. Namun ternyata masih akan ada korban yang berjatuhan, yaitu Hijume yang shutdown oleh 3 pemain dari Rebellion Zion. Karena saya kedengeran ya? Kedengeran, dan menurut aku mereka itu berdua emang datang karena ada suara itu. Tapi mereka nggak expect, udah ada Wesker yang bisa ditumbangin, skill altar itu tuh ada tuh. Cooldownnya nyala, tapi ternyata terlambat menggunakan skill altar. Dan di sisi sebaliknya, bahkan udah ada Wildcast yang berhasil mengcover juga pergerakan dari seorang Hayes. Tapi tiba-tiba Dreams tumbang dan bahkan kali ini lihat World Dragon Connect dari seorang Versik. Fearless tidak kenal takut, kali ini tidak mau pulang, masih punya little counter kah? Enggak ternyata. Malah dia harus tumbang begitu saja. Versik mencoba untuk membackup, kali ini Brand juga mulai datang memberikan bantuan. Tapi ternyata Dairon masih bisa untuk mengacak-acak dua pemain di area mid-nya. Dan Lotus untuk Bay, itu sudah mulai datang, kali ini Daironnya harus tumbang terlebih dahulu. Lord Bay Samsung Galaxy A series tentunya yang sudah muncul, ini bisa banget mungkin bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Terlalu memaksa dari seorang Dairon mencoba untuk mengembangkan seorang Brand, tapi skill altar dan bakal lihat. Satu buah darah Pati dikeluarkan begitu saja. Rafael terlalu sakit, foul. Apa yang kau lakukan, memberikan badannya untuk dipukul dan bahkan ditumbangkan, foul. Dia tidak terlalu sekuat itu, karena sekarang masih menit yang ke-9 dan bahkan Frans itemnya di atas seorang foul. Itu adalah salah satu tindakan yang menurut aku kurang cukup bijak. Ketika ada Lord Prison by Samsung Galaxy series muncul, dia nggak boleh tumbang. Karena dia salah satu orang bisa mendapatkan Lord itu. Padahal menurut aku Rebellion Zion dia punya kesempatan untuk dapetin Lordnya sih, karena Fall masih di sana, masih bisa kasih informasi setidaknya. Dan melihat pergerakan dari pemain Manifest Legends yang mungkin mau coba untuk mengambil Lord pertamanya, tapi ternyata setelah Fall tumbang, nih Rebellion Zion harus agak sedikit tahan terlebih dahulu nih, karena lihat di area atasnya Psycho's-nya udah mulai split push, udah kasih coba distraction nih. Itu kalau kata lagu, ia tak mampu Aku nahan badan sedamage-nya Brans gitu, gak kuat. Gak kuat ya. Karena dia baru punya dominasi sekarang, ya kan? Dan nanti minimal kalau dia itu punya Black Armor dulu lah, untuk bisa membalikan damage terhadap seorang Brand. Sticker tidak ada, tapi Wachas belum keluar, dapatkan di point kill terhadap seorang Fall kembali. Didapatkan Impulse Legends, kesempatan cukup mahal untuk tim Rebellion Zion kali ini yang harus dilepaskan dan malah berbalik keadaan. Impulse Legends mengaum di arah Midlord. Cycles versus everybody, distraction dilakukan dan ternyata tetap harus ditumbangkan bersama dengan objektifnya Soulbane. Iya, sementara dengan tidak adanya Lord di tangan Rebellion Zion, meskipun mereka berhasil untuk memecahkan turret di area atas, tapi ingat, ini adalah Lord yang bisa aja dipush sampai ke area inhibitor di area atasnya. Dan buat teman-teman yang lagi nobar Piala Presiden 2022, jangan lupa untuk sambil order GrabFood, lagi ada diskon sampai 50%. Langsung aja di scan QR code di bawah sini. Right. Dan bahkan kita balikin lagi kembali posisi di tengah. Kali ini daerah menuju ke arah belakang. Wave Dragon tidak dikeluarkan. Lethal counter. Brans masih melompat rough wave. Tampaknya kali ini agak sedikit miss, tapi masih bisa diantisipasi oleh pergerakan dari seorang Bang Brans. Brans, damage heavy cross point tidak bisa dibendung lagi. Bahkan Fearless harus menggunakan satu bar retribusinya yang harus cooldown. Side scan terperangkap kembali. Dikembalikan permainan dari tim Rebellion Zion kali ini dipegang kendali kontrol oleh Impulse Legends dengan maksimal. Walaupun Dreams harus ditumbangkan, tapi itu ditukar dengan mahalnya turret dan juga jungler dari tim Rebellion Zion. Apakah dari Rebellion Zion mereka kehilangan momentum yang sudah capek-capek dibangun, seperti menjalin suatu hubungan, namun tiba-tiba harus kandas di tengah jalan. Karena itu ada faktor X dan Y. Oh gitu ya? Iya, sama faktor Z internal kayaknya. dan juga eksternal. Si Z nggak diajak? Enggak. Karena orang ketiga. Z itu orang ketiga. Waduh. Biasanya kalau orang ketiga itu Nates. Bukan si Z. Nanti Jangan dibalik. Oke, kalau kita lihat di depan sana Hijume, what are you doing? what? Dia keculik sendiri. Hijume, what are you doing? Ini cukup berbahaya. Kenapa ya? Kenapa ya keculiknya Bukan. satu-satu gitu? Apa yang dilakukan
Hijumi ini seperti yang dilakukan seorang Val. Iya, sama kan yang tadi ya? Sama-sama ngebuka badan, sama-sama ngebuka posisi, tapi itu bukan hal yang baik ketika udah menit 12. Heeh. Resurrection-nya kalian agak cukup lama. Mungkin aku tahu. Wow. Jadi Rafael telah dikeluarkan oleh seorang Dreams dengan sangat baik. Kembali lagi Dreams kalau udah pakai kaditanya. Player maker from EVOS Legends dari tadi selalu berada di bus dan bahkan kita bisa bilang harus dibuka busnya oleh Val. Mau tidak uang? Hah, mau tidak uang? Mau tidak mau? Mau tidak mau. Oh, oke. Tapi kali ini lihat dari Versik. Coba untuk menahan Val. Ismail Swelo juga terculik oleh seorang Psychots kali ini. 2 pemain hilang dari Blenzion. Sementara Versik bakal menzoning 3 pemain tersisa kali ini. Sementara EVOS Legends mereka bakal berfokus untuk dapetin objektif turret di area mid-nya. Namun ternyata dari minionnya masih berjalan ternyata. Tidak Oke. cukup waktu, tidak cukup resource untuk ngedapetin turret di area mid. Oke, kali ini para fans dari Blenzion dan juga EVOS Legends sekarang baru 19.000 like. Langsung ditambahin lagi hingga 25.000 dan tentunya uap berserpasa sudah series 5G telah kembali land of down. Betul sekali. Dan malah Fikro di tangan seorang Dairon. Sementara Dreams hilang begitu saja. EVOS Legends mereka harus cepat-cepat untuk mendapatkan Lord kali ini. Atau tidak, lihat Rebellion bakal coba untuk meng-counter begitu saja. Satu bos eksklusif dibuka begitu saja. Tapi ternyata lihat dari area belakang guys begitu free. Psychos mulai datang kali ini. Fallnya tumbang di area depan. Sementara Dairon mencoba untuk mengacak-acak di area belakangnya. Hijuma hilang begitu saja. Haze-nya hilang di tangan seorang Brans. Tersisa 33. Tapi ternyata lihat dari seorang Psychos masih bisa untuk menumbangkan Dairo dan bahkan dari Fearless akan menjadi pertukaran di mana Brans tidak ada yang bisa menangkap dan Dairo terpaksa harus menjadi korban Swelo. Gak bisa, tumbang pasti. Ini dia Brans versus everybody. King Brans is back. Wipeout didapatkan oleh tim EVOS Legends atas Rebellion dan bahkan heavy crossbow dari Bang Brans. Gak ada yang bisa menahan, damage terlalu besar. Pas sekalipun masuk ini hanya menyelamkan dirinya di dalam lautan sang pantai selatan Dreams. Iya, Hanya ditenggelamkan saja. ketika Dreams-nya tumbang, EVOS Legends mereka tahu mereka nggak bisa sembarangan untuk ngambil langsung objektif Lord-nya. Betul ya? Mereka harus paksa team fight-nya. Dipaksa, Fall-nya tumbang, tiba-tiba Dairon yang coba ngacak-ngacak belakang dapat Hijume, tapi ternyata yang free bukan hanyalah seorang Dairon. Free hit from Karena Bang Brans. King Brans juga free di area belakang. Iya, lihat. Ketika dia fokus ke arah Val, dapetin satu. Dia masuk lagi dari rumput. Dia tembak semua free. Dan bahkan ketika di rumput sana dia tahu ada seorang Swallow, dibukalah rumputnya sama temannya. Baru dia nunggu ketika udah ada tidak ada enhance sword lagi. Betul. Bahkan di sisi bottom lane, ini Lordnya akan coba untuk mengamuk kejar best turret dari kita si Rebellion. Ini cukup bencana. Val jangan sampai terperangkap dan duel Dragon sampai terapweb. Makin membuat seorang Fearless tertinggal. Ini bencana. Brazil akan coba ditumbangkan di game yang pertama dan dipalaskan dendam. Di game yang pertama oleh EVOS Legends. Sang macan putih mengamrar. EVOS Legends berhasil untuk mengamankan game pertama dari babak best of 3 series kita. Dan ternyata lihat victory presented by BSCA yang kita sudah lihat di mana